Di dalam poin ini Bapak, tulisan-tulisan suci ini itu dikumpulkan, disusun oleh Gereja Katolik. Dan Gereja Katolik sudah ada sebelum kitab-kitab dan surat-surat perjanjian baru dikanonisasi. Saya ulang, saya tekankan di sini, Gereja Katolik itu sudah ada sebelum kitab-kitab ataupun surat-surat perjanjian baru yang dikanonisasi. Ingat ya Bapak, nggih. Dan pembacaan singkat dari para Bapak Apostolik itu akan menegaskan kembali bahwa gereja mula-mula sepenuhnya bersifat Katolik. Kata Katolik itu berasal dari kata Yunani, Katolikos, di mana yang arti Katolikos adalah universal atau menyeluruh atau umum. Maka di sini Bapak, seiring berjalannya waktu, kitab-kitab dan surat-surat suci ini disalin, disusun, serta dikanonisasi oleh gereja universal dengan sangat hati-hati dan juga melalui bimbingan oleh Roh Kudus. Gereja Katoliklah Bapak yang memutuskan buku dan surat mana yang diilhami oleh Roh Kudus. Juga buku mana yang berasal dari penulis perjanjian baru yang terpercaya dan mana yang bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengabarkan ya tentang klaim dari teman-teman Katolik melalui salah satu kanal YouTube-nya yang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah milik orang Katolik. Sekali lagi saya tegaskan ya. Jadi ini adalah sebuah klaim bahwa Alkitab yang sekarang menjadi kitab suci, teman-teman kita dari pihak Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, itu adalah milik Katolik. Jadi ini adalah klaim ya. Dan di sini sebelumnya saya mau menyampaikan dulu untuk teman-teman yang baru di dunia debat, ya, agar ngerti dulu perbedaan antara Alkitab milik Katolik dan Protestan itu apa. Jadi yang pertama, teman-teman ya harus tahu bahwa Alkitab yang dimiliki Katolik dan Protestan itu berbeda. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya hanya di jumlah kitab. Jadi di sini Alkitab Katolik itu berisi 46 kitab perjanjian lama plus 27 kitab perjanjian baru. Yang kalau ditotalkan ada 73 kitab. Ya, jadi totalnya ada 73 kitab. Jadi isi dari Alkitab Katolik itu lebih tebal kalau kita bandingkan dengan Protestan. Kok bisa gitu? Ya iya. Jadi di Protestan, ya di kitab atau Alkitab yang Protestan itu berisi 66 kitab. Ya, ada selisih 7 kitab. Jadi Protestan itu Alkitabnya adalah Alkitabnya Katolik, terus dibuang 7 kitab. Selebihnya sama semua. Selebihnya sama ya. Cuman ada beda 7. Jadi ibaratnya itu kalau kalian baca novel, ada 7 bab yang dihilangkan. Ya, adapun kitab yang dihilangkan itu adalah kitab yang disebut Deuterokanonika. Ya, Deuterokanonika yang mengacu kepada beberapa cerita-cerita ya. Jadi di sini ada beberapa kitab yang dihilangkan yaitu Tobit, Yudit, tambahan Ester, Kebijaksanaan atau Salomo ya, Sirak dan juga Makabe 1 dan 2. Serta ada beberapa ayat-ayat yang sedikit berbeda di kitab-kitabnya. Jadi di sini teman-teman ya harus tahu bahwa Alkitab yang dipegang, baik itu Protestan maupun Katolik ya, karena kan Protestan cuma mengurangi beberapa kitab, itu dibuat oleh bapak-bapak gereja yang notabene itu adalah bapak-bapak gereja Katolik, bukan bapak-bapak gereja Protestan. Walaupun orang Protestan mengklaim mereka punya hak mewarisi kitab tersebut. Ya, mereka punya hak.
Padahal kalau menurut teman-teman Katolik, ini seperti orang luar yang pernah bekerja di perusahaan mereka, ya, terus dia dirikan perusahaan sendiri, tiba-tiba anak-anaknya mengklaim punya hak waris, ya, punya hak waris atas sejarah dan juga perusahaan tempat bapaknya dulu pernah bekerja. Jadi ini agak sedikit aneh gitu ya, menurut teman-teman Katolik. Dan di sini teman-teman akan dengarkan penjelasan langsung dari teman-teman Katolik saja ya, karena lebih pantas mereka yang menjelaskan daripada saya. Saya hanya menampilkan dan juga memberikan data-data tersebut supaya teman-teman yang awam bisa ngerti, terutama teman-teman Muslim dan juga teman-teman Kristen yang awam. Oke, kita dengarkan dulu pemaparan dari teman-teman Katolik kita. Ibu Bapak dan rekan-rekan, ini konten ini cukup padat, pendek Ibu Bapak, mengenai apakah Alkitab itu milik Katolik. Nah, materi ini selalu yang dipertanyakan, bahkan mungkin menjadi perdebatan pelik di kolom komentar, di live chat, bahkan mungkin secara live streaming, dialog yang nggak menentu. Di mana sejarah kitab suci Perjanjian Baru sudah selalu kita sampaikan, mulai dari tulisan-tulisan para rasul, yaitu Didache, terus tulisan para apostolik, para bapak gereja, yang dimana dulu itu masih berbentuk suatu manuskrip atau papirus-papirus, sampai terjadi suatu kanonisasi. Tetapi masih tidak banyak yang orang percaya. Oke, kita nggak perlu lama-lama Bapak, saya akan langsung share screen, baru Bapak mengetahui berkaitan apakah Alkitab itu milik Katolik. Mari kita ungkap. Sekali lagi, ini pengajaran buat awam Katolik, Ibu Bapak. Ibu Bapak serta rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, sangat disayangkan. Begitu banyak saudari-saudara kita Protestan menjalani hidup mereka tanpa menanyakan pertanyaan yang sangat penting ini. Dari mana Alkitab berasal? Kata Bible berasal dari bahasa Yunani tabiblia, yang berarti buku kecil Ibu Bapak. Dan di dalam Perjanjian Baru adalah kumpulan buku-buku kecil dan surat-surat yang ditulis di bawah ilham Roh Kudus selama masa kerasulan Ibu Bapak. Ini berkisar pada kehidupan Kristus Yesus, dan di sini Yesus tidak menulis Alkitab, dan Yesus tidak meninggalkan tulisan apapun. Juga Ibu Bapak perlu diketahui, Yesus tidak memerintahkan siapapun untuk menulis, tidak. Tetapi Yesus mengajar dengan lisannya, Ibu Bapak, dengan perkataannya. Juga Yesus itu melembagakan sebuah gereja untuk melanjutkan misi dan ajarannya setelah Yesus naik ke surga. Ingat ya, Yesus tidak memerintahkan untuk menulis, Yesus tidak menulis, tidak. Tetapi Yesus mengajar melalui lisannya, Ibu Bapak. Dan perlu poin diketahui di sini, poin telak, yaitu Yesus membentuk institusi atau lembaga, yaitu gereja. Dan setelah Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Pentakosta, Ibu Bapak, di sini para rasul, yaitu di sini ya adalah para pemimpin gereja Katolik. Dulu itu namanya, awal mulanya jalan yang lurus, Kristen, terus Katolik. Karena apa kok Katolik? Karena banyak Kristen beda. Saya ulang. Dan setelah Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Pentakosta, dalam hal ini Bapak, para rasul atau para pemimpin gereja Katolik mewariskannya kepada penerus mereka, di mana segala sesuatu yang telah Yesus katakan dan lakukan. Dalam hal ini Bapak, para rasul biasanya menyampaikan ajaran ini secara lisan, Ibu Bapak, secara lisan, ucapan. Namun terkadang juga secara tertulis, Ibu Bapak. Nah, di dalam poin ini Bapak, tulisan-tulisan suci ini itu dikumpulkan, disusun oleh gereja Katolik. Dan gereja Katolik sudah ada sebelum kitab-kitab dan surat-surat Perjanjian Baru dikanonisasi. Saya ulang, saya tekankan di sini, gereja Katolik itu sudah ada sebelum kitab-kitab ataupun surat-surat Perjanjian Baru yang dikanonisasi. Ingat ya Bapak, nggih? Dan pembacaan singkat dari para bapak apostolik itu akan menegaskan kembali bahwa gereja mula-mula sepenuhnya bersifat Katolik. Kata Katolik itu berasal dari kata Yunani, Katolikos, di mana yang arti Katolikos adalah universal atau menyeluruh atau umum. Maka di sini Bapak, seiring berjalannya waktu,
kitab-kitab dan surat-surat suci ini disalin, disusun, serta dikanonisasi oleh Gereja Universal dengan sangat hati-hati dan juga melalui bimbingan oleh Roh Kudus. Gereja Katoliklah Bapak yang memutuskan buku dan surat mana yang diilhami oleh Roh Kudus. Juga buku mana yang berasal dari penulis Perjanjian Baru yang terpercaya dan mana yang bukan. Nah, itu Bapak kaitannya konsili seperti itu, nggih. Jadi gereja ada selama lebih dari 300 tahun tanpa Alkitab yang sudah dikanon. Saya ulang ini, saya tekankan lagi. Gereja ada selama lebih dari 300 tahun tanpa Alkitab yang sudah dikanon. Dan baru di tahun 382 Masehi, di Konsili Roma, pada masa kepimpinan Paus Damasus pertama, di sini kita mendapatkan kanon kitab suci seperti yang kita miliki saat ini, Bapak. 46 kitab dalam Perjanjian Lama dan juga 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Jelas, nggih? 46 itu dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru. Anggota Gereja Katolik, Ibu Bapak, di sini tahun demi tahun menyalin dan juga memproduksi Alkitab selama berabad-abad dengan 73 buku yang sama. Ingat, 73 buku yang sama, bukan 66 ya. Awalnya tuh 73 buku yang sama. Baru di abad ke-16, setelah adanya revolusi Protestan, orang-orang Protestan ini menghapus atau mengurai 7 kitab dari Alkitab yang telah dikanon. Dan di saat itu, Ibu Bapak, ada kesatuan gerakan pemberontak Gereja Katolik, di mana itu yang menyebabkan ajaran salah atau sesat. Bahwa hanya Alkitab saja yang Anda butuhkan, atau sola scriptura. Ingat ya? Mohon maaf, saya ulang biar teman-teman Katolik paham. Pada saat itu, Ibu Bapak, di abad pertengahan atau abad 16, itu ada kesatuan gerakan pemberontak di dalam Gereja Katolik, di mana itu yang menyebabkan ajaran salah, heretik, heresi, sesat, ataupun bidat. Yaitu dia merumuskan hanya Alkitab saja yang Anda butuhkan, atau sola scriptura. Ada beberapa masalah dengan hal itu, Bapak. Yang pertama, Alkitab itu adalah buku Katolik. Jika Anda tidak percaya pada gereja, jika Anda tidak percaya gereja pada hal lain, mengapa Anda mempercayakan Gereja Katolik untuk menyediakan Alkitab bagi Anda? Sebuah buku yang menjadi dasar seluruh ajaran Anda. Tolong direnungkan. Kedua, sola scriptura sama sekali tidak alkitabiah. Tidak ada di dalam Alkitab yang tertulis hanya Alkitab atau Alkitab saja. Sekali lagi, tidak ada di dalam Alkitab yang menuliskan atau yang tertulis tanda petik hanya Alkitab atau tanda petik Alkitab saja. Dan selain itu, Ibu Bapak, setiap referensi ke kitab suci dalam Alkitab adalah referensi ke Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Baru belum ada saat itu, Ibu Bapak. Terakhir, Alkitab menjadi buku yang sulit untuk dipahami. Dan di sini itu harus ada interpretasi otoritatif. Jika tidak Anda akan memiliki banyak gereja terpecah belah yang semuanya bertentangan penafsiran pada bagian Alkitab yang sulit diinterpretasikan. Harus ada interpretasi otoritatif. Jika Anda ini tidak memiliki suatu otoritatif, hasilnya dengan melakukan tafsir pribadi, eksegesi pribadi, itulah yang menimbulkan suatu perpecahan, tercabik-cabik, terpecah belah. Ya. Di sini Bapak, Yesus ingin umatnya itu menjadi satu. Tetapi dalam hal ini itu ada buah dari sola scriptura, yaitu perpecahan. Seseorang akan berusaha keras untuk mendirikan sebuah gereja berdasarkan paham Alkitab saja atau sola scriptura. Jika orang lain tidak setuju dengannya, dia membuat gerejanya sendiri, kan begitu. Tidak setuju dengan ketuanya, pemimpinnya, pendetanya, buat gereja sendiri. Hal berikutnya yang terjadi apa, Bapak? Ada ribuan yang berbeda-beda. Dan itu semuanya mengklaim hanya berdasarkan Alkitab saja. Betul kan? Semua mengklaim berdasarkan kita otorisasi tertinggi Alkitab. Tetapi banyak mengklaim tidak menjadi satu kesatuan yang utuh, terpecah belah. Alkitab, Ibu Bapak,
itu buku Katolik. Alkitab adalah buku Katolik. Seperti halnya iman dan akal budi itu berjalan bersama, Ibu Bapak. Juga di sini kitab suci serta tradisi suci itu berjalan bersama, Ibu Bapak. Tidak bisa pisah. Dan tidak ada ajaran gereja Katolik ketika dipahami dengan benar bertentangan dengan pemahaman kitab suci yang benar. Saya ulang, tidak ada ajaran gereja Katolik ketika dipahami dengan benar itu bertentangan dengan pemahaman kitab suci yang benar. Tidak ada. Kitab suci itu selalu mendukung gereja dan gereja mendukung kitab suci, Ibu Bapak. Saya mengambil dalam kitab suci di 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Di sini Santo Paulus berkata, demikian, maka saudara-saudara berdirilah teguh dan berpegang pada tradisi yang telah kami ajarkan kepadamu, baik dari mulut ke mulut, yaitu di sini lisan, atau melalui surat-surat kami. Nah, surat-surat kami itu belum kitab suci perjanjian baru sudah dikanon, belum. Tetapi apa ini surat-surat kami? Didake, tulisan Bapak Apostolik, Bapak Gereja, masih berbentuk papirus manuskrip ini. Saya ulang di 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, Santo Paulus berbicara, maka saudara-saudara berdirilah teguh dan berpegang pada tradisi yang telah kami ajarkan kepadamu, baik dari mulut ke mulut atau lisan, atau melalui surat-surat kami. Jelas, Di sini Bapak, Paulus berbicara tentang kitab suci dan tradisi suci yang sepenuhnya bersifat universal atau Katolik. Paham ya? Masuk di Injil Yohanes bab 6 ayat 53 sampai 54, kita di sini dapat mendengar di mana Yesus berbicara tentang Ekaristi Katolik. Dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, tidak ada kehidupan dalam dirimu. Dan yang makan dagingku dan minum darahku memperoleh kehidupan kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Injil Yohanes ya. Kita masuk dalam juga Injil Yohanes bab 20, ayat 21 sampai 23, di sini disimpulkan, di mana setelah Yesus mati di kayu salib, dia menemui para rasul dan mengukuhkan sakramen pengakuan dosa. Nah, dalam hal ini Bapak, kitab suci itu memberitahu kita bahwa dia menghembusi mereka dan berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini yang dimaksudkan mengembusi itu siapa ya Bapak? Yesus memberikan hembusan kuasa Roh Kudusnya kepada 12 murid. Oleh karena itu, para murid-murid ini bisa memberikan pengampunan dosa. Dan itu tradisi Ibu Bapak. Dan itu dijaga, dilestarikan di dalam gereja yang satu, Kudus, Katolik, Apostolik, dengan sakramen pertobatan, sakramen rekonsiliasi itu Ibu Bapak. Tetapi dari teman-teman komunitas gerejawi tidak ada Ibu Bapak. Ya. Kemudian Bapak di dalam Yakobus bab 5 ayat 16, kita di sini dapat membaca saling mengaku dosa dan saling mendoakan agar bisa sembuh. Sekali lagi Bapak, pengakuan dosa. Dan saya bisa melanjutkan dengan berbagai ayat kitab suci dan ajaran gereja yang saling mendukung Ibu Bapak. Ibu Bapak serta rekan-rekan dan saudari-saudara saya. Sekali lagi saya tekankan, Alkitab itu adalah buku Katolik. Kitab suci dan gereja tidak bertentangan Ibu Bapak. Aneh, jikalau sama-sama mengaku mengklaim sola scriptura, tetapi bertentangan dan menimbulkan banyak perpecahan terjadi gereja-gereja banyak. Itu boleh boleh dipikirkan dengan akal sehat. Karena di sini tertulis, Alkitab dan gereja tidak bertentangan. Tetapi kalau ada mengklaim Alkitab saja atau sola scriptura, tetapi bertentangan dengan gereja dan membuat gereja baru, silakan Anda mengkaji lebih dalam lagi. Anda mungkin berkata, tetapi saudari-saudara Protestan kita memiliki kitab suci yang mereka gunakan untuk melawan kita. Ya kan? Seperti itu kan? Ya Bapak, iya betul. Tetapi ayat-ayat itu diambil di luar konteks penafsiran yang benar. Dalam kitab sucinya nggak ada yang salah. Tapi yang keliru adalah dalam eksegese, dalam menafsirkannya. Akhirnya timbul suatu debat nggak berujung antara sesama komunitas gerejawi,
bahkan untuk menyerang ke Katolik. Betul kan Bapak yang terjadi sekarang ini? Ibu Bapak dan rekan-rekan, jika kita melihat lebih dekat pada ayat-ayat itu, mereka itu sebenarnya sama sekali tidak mengatakan apa yang ingin mereka sampaikan. Sebetulnya di situ. Tetapi karena eksegesinya yang luar biasa itu akhirnya tidak bisa yang ingin mereka sampaikan. Gagal. Misalnya di sini Bapak, orang Protestan akan mencoba dan menggunakan di dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin Ibu Bapak, amin. Di sini Bapak, kita sepenuhnya setuju dengan hal itu. Setuju, ya betul. Kitab suci itu diilhami oleh Tuhan dan bermanfaat untuk pengajaran dan koreksi. Dan koreksi Bapak, ya. Tetapi tidak dikatakan hanya kitab suci saja yang bermanfaat untuk pengajaran dan koreksi. Ingat loh, ya. Tidak kitab suci saja yang bermanfaat untuk pengajaran dan koreksi, Bapak. Di sini Bapak, kitab suci itu memberitahu kita dalam 1 Timotius 3 bab 15 bahwa gereja itu merupakan tiang penopang dan dasar kebenaran Bapak. Dan kebenaran yang seperti yang Anda ketahui itu selalu konsisten dan dapat dipertahankan Ibu Bapak. Kalau benar-benar mengetahui dalam 1 Timotius 3 bab 15. Yang Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi ini satu hal yang cukup aneh kalau kita lihat. Jujur ya, ini cukup aneh gitu. Yang pertama, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman Katolik ya, bahwa Alkitab itu adalah milik mereka, dan cukup aneh ada orang yang mengaku mempercayai ya kitab suci yang mereka buat, tapi tidak mengimani, tidak mengikuti cara mereka. Jadi lu mau ambil kitab orang, tapi lu tidak mau mengakui pengarang sebenarnya. Ini kan agak kacau. Kamu mengambil karya orang, terus kamu potong, ya, tapi kamu tidak mau mengakui orang tersebut. Ini kan, ya kalian tahu sendirilah istilahnya. Nanti saya dibilang terlalu kasar, ya. Nanti saya sampaikan, nanti dibilang kita melakukan penghinaan. Jadi saya nggak mau lanjut. Ya, di sini teman-teman bisa dengar sendiri bahwa Bible sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti tabibilia, ya. Tabibilia yang berarti adalah buku kecil, kumpulan dari buku-buku kecil. Terus menurut teman-teman Katolik, duluan ada gereja. Ya, duluan ada gereja daripada Alkitab. Itu sejarahnya. Ya, duluan ada persekutuan mereka, perkumpulan mereka, gedung mereka, orang-orang yang berkumpul dibandingkan Alkitab itu. Memang iya, itu fakta. Karena yang mengkanonisasi atau yang mengarsipkan atau yang mengumpulkan ya, itu kan adalah bapak-bapak gereja. Udah ada gerejanya, itulah mereka disebut bapak-bapak gereja. Ya, bapak-bapak gereja inilah yang melakukan kanonisasi. Apa itu kanonisasi? Ya itu lain lagi ya. Nanti terlalu panjang kalau saya jelasin lagi di sini. Nanti takutnya teman-teman nggak bisa nangkap. Jadi bagi teman-teman yang bingung tentang kanonisasi, silakan Anda search. Atau nanti kita buat konten khusus yang membahas kanonisasi. Tapi di sini kita fokus dengan sejarah Alkitabnya saja. Jadi clear gitu. Bagi teman-teman Protestan yang awam, coba kalian pertimbangkan dan kalian pikir ulang. Ya, kalian pikir ulang apakah Protestan itu pantas menggunakan hasil-hasil dari Katolik, tetapi tidak mengimani bapak-bapak gereja dan juga para pendiri kekristenan. Kalau menurut Wak Donat ya, ini menurut Wak Donat, bukan menurut saya. Protestan ini nggak ada kontribusinya kepada kekristenan ya, atau kepada orang-orang yang disebut sebagai pengikut Yesus. Itu menurut Wak Donat ya. Dan menurut Wak Donat seperti ini. Digembleng itu apa namanya? Ibaratnya digembleng lah. Ibaratnya diajari terus menerus. Kan begitu artinya digembleng ya. Si hahaha bertanya. Ya itu mungkinnya digemblengnya atau apa ya?
Ya ibaratnya ditingkatkan kemampuan dan skillnya itu di Gembleng. Apalah nanti lihat aja lah KBBI ya. Ya, ada yang bilang. Saya merasa orang yang sangat beruntung kawan. Dari tahun 2009 ketika saya mulai berdebat, saya sudah berkenalan dengan banyak kawan-kawan Katolik. Dan salah satunya ya orang-orang skolar ya atau orang-orang sekolahan. Suara kecil katanya, ya kalau mau bagus begini sih. Ada seorang skolar dari Katolik, mungkin dia di luar negeri ya, saya nggak tahu dia di mana ya. Intinya itulah. Kemudian dia membukakan beberapa kitab-kitab dari Katolik sehingga saya tahu. Itulah sebabnya saya tahu antitesis itu ya. Kemudian kawan, saya masuk lagi kepada zaman sekarang. Zaman sekarang sebenarnya saya tidak mengerti api penyucian. Saya nggak tahu kawan. Setelah ditelepon Pak Stefanus, nama lengkapnya saya nggak tahu. Beliau berkata, Bapak tahu nggak itu katanya. Saya bilang, Kaderun. Ada yang mengingatkan, Bang jangan lupa Kaderun. Aduh, lawak. Si anak Batak itu yang bilang Kaderun. Setelah itu kawan, saya baru tahu itu ya, ada yang namanya api penyucian. Kalau dulu saya belum begitu tertarik waktu itu ya. Kaderun lagi. Siapa namanya ini? Diingatkannya, yang penting tidak jadi kaderun. Sebentar. Ini apa juga ya, surat 1 Polikarpus, murid Rasul Yohanes ya. Dulu saya hanya tahu Polikarpus itu supir Garuda itu ya. Supir Garuda, kok jadi supir yang kemarin ada kasus itu ya. Nah, kawan-kawan, sekarang saya sudah banyak dikirimi tulisan-tulisan artikel yang, dan beliau ini berkata, di Vatikan itu ada sebuah perpustakaan. Perpustakaan itu kalau dijejerkan bukunya kawan sampai 100 km kawan. Bayangkan banyaknya buku itu kawan ya. Saking banyaknya ya. Dan ya mereka lah yang pegang sejarah perkristenan. Karena mereka lah yang punya waktu itu struktur ya. Dan Vatikan itu kan sebuah negara kawan ya, semua negara agama. Hanya itu satu-satu negara agama Kristen ya. Jadi sangat luar biasa. Nah, setelah saya pelajari videonya Pak DKC mengenai mereka berselisih itu ketika masuk Sofi Atul, itu kan gara-gara api penyucian. Ternyata yang membuat Sofi Atul dan kawan-kawan itu agak-agak keberatan dan dalam tanda petik ya agak senewen. Mereka teringat dengan surah 71 ayat 19 kawan ya, bahwa orang-orang muslim nanti masuk neraka dahulu, dicuci di situ kan, dibakar, setelah itu baru dimasukkan ke sorga kan begitu. Jadi mereka mengira seperti itu kawannya. Jadi saya minta penjelasan dari Pak Stefanus. Bagaimana sih Pak sebenarnya, tolong saya dijelaskan, karena saya memang kurang paham. Akhirnya beliau jelaskan ya. Dia bukan dimasukkan ke api neraka Pak. Kalau api neraka kan kekal, neraka itu kekal. Tapi ya api penyucian dikasihnya berbagai literasi ini tolong dibaca. Mulai besok saya belum bisa, besoknya lagi saya akan baca ya. Sambil jalan nanti saya akan baca ya. Saya tanya, Pak buku-bukunya itu ada dijual bebas? Saya ingin tahu loh, saya ingin memiliki kan gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa jadi perpustakaan di tempat saya ini kan. Di rumah anak terang, tempat saya bilang ya nggak apa-apa juga ya tempat saya, nggak apa-apa juga karena memang pengelolanya saya ya. Nah nanti di sini ada perpustakaan kawan-kawannya mau saya buat juga, saya buat ya. Kalau kalian punya buku-buku ya bisa dikirimkan atau dibantu ya. Saya nanti membuat bukunya itu tidak hanya sekarang, tidak boleh kita berpatokan hanya buku Protestan kawannya. Karena Protestan tidak ada sumbangsihnya terhadap kekristenan. Sebentar, sorry. Jadi orang Protestan jangan marah. Memang sumbangsi kita terhadap kekristenan tidak ada selain menggecori. Menggecori itu merecoi. Loh,
kau terlalu menghina sang debaters. Iya, memang gak ada sumbangsi kita. Sumbangsi kita apa? Kitab suci bukan kita yang mengkanon itu. Apalagi sumbangsi kita gereja. Gereja itu bukan kita juga yang membentuk. Mulai ada salibnya, ada ininya, ada itunya, bukan kita. Struktur organisasinya juga bukan, ya. Apalagi ya sumbangan orang Protestan, tidak ada kawan. Kita sebenarnya hanya penikmat, ya, atau ya orang yang sudah tinggal, ibaratnya kita makan pisang itu udah dibuka, tinggal nyucukkan ke mulut aja, gigit, kil ya, dihil-hil, bahasa Bataknya dihil-hil. Hanya itu saja kawan. Maka dari itu sudah sepantasnya kita menambah ilmu. Maka waktu itu begini, saya tanya, lantas Bapak tahu apa contoh gampang tulisan-tulisan bapak-bapak gereja atau ya buku-buku mengenai itu? Kata beliau kan, saya diam. Ya saya kurang paham Pak, coba jelaskan satu. Bapak tahu siapa penulis kitab Markus? Ya Markus. Siapa penulis kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Bapak tahu siapa si Lukas? Bapak tahu siapa Markus? Bapak tahu siapa Yohanes? Kan begitu. Bapak tahu siapa yang menulis kitab Tawarik mulai Perjanjian Lama? Gak tahu, gue bilang. Nah, tapi aku pernah googling, ada, saya lihat, gue bilang kan. Ya, yang Bapak lihat itulah ulasan daripada bapak-bapak gereja katanya, ya. Kalau Bapak bilang misalnya Lukas itu seorang dokter atau tabib, dari mana Bapak tahu? Atau Markus, dari mana Bapak tahu? Apa ada kitab Protestan menjelaskan itu? Memang gak ada kawan, gak ada. Lah kita tahu dari mana? Ya dari buku-buku orang Katolik ini kawan, yang mereka publikasikan sebagian atau didedikasikan untuk keilmuan. Sehingga kita tahu siapa penulis kitab ini, siapa penulis kitab ini, siapa penulis kitab ini kawan. Dan anehnya, orang Protestan tentang penulisan kitab tidak boleh berbeda dengan orang Katolik. Paham maksud saya? Kita lanjutkan kawan. Ini ada yang bilang bidat sesat. Ternyata B2 hamba pembohong. Aku minta tunjukkan kartu pendeta, tidak bisa. Justru pada admin langsung blok chatku. Betul kata SD, B2 hamba pendusta iblis yang nyata. Kan sudah aku bilang sama kalian ya. Tidak perlu dia berbalas pantun ya. Sampaikan dulu siapa yang bisa masuk ke dia ke StreamYard-nya, masuk tanyakan, Pak Bombom, Anda seorang hamba Tuhan, bisa tunjukkan kartu pendetanya atau kartu apalah. Kalau dia berbalas pantun kan tinggal tarik dompet Pak. Biasanya di dompet itu kan ada, bilang aja gitu kawan-kawannya. Kurang ajar, lalat ini besar kali kawan. Lalat binga namanya. Nah, kemudian kawan-kawan, banyak juga hal-hal yang belum kita ketahui orang Protestan ini. Makanya Protestan hanya terbatas pada sola scriptura itu. Dia bicara kitab suci hanya berdasarkan itu kawan. Kalau bapak gereja, apa bapak gereja kita? Martin Luther pun sampai mati dia mengaku imannya Katolik kawan. Maka dia dikatakan bidat. Paham ya? Jangan kalian kira, wah Martin Luther itu mati sudah Protestan. Memang dia jadi pendiri, dibilang orang jadi pendiri Protestan, orang yang menggelari. Kalau dia enggak, dia tetap imannya dalam Katolik. Tapi karena dia bertentangan dengan Katolik, maka dinamakanlah dia bidat. Sama dengan kita orang Kristen, misalnya saksi Jehovah. Maunya saksi Jehovah nanti mendirikan bukan Kristen dikatakannya misalnya entah apalah. Maka dia tidak bidat. Tapi selagi masih Kristen, Kristen percaya Yesus Tuhan. Dia nggak percaya Yesus Tuhan maka dikatakanlah bidat. Gitu tekniknya kawan-kawannya. Oke. Jadi ada kawan-kawan bertanya, kalau gitu sang debaters, kau jadi agama Katolik sajalah misalnya begitu. Kawan, saya katakan kepada kalian, saya memang terlambat mengenal ajaran-ajaran isi Alkitab ini. Kenapa saya bilang terlambat? Umur saya sudah 50. Umur 50 itu enggak diterima lagi kawan masuk sekolah kepastoran. Kenapa? Saya sudah menikah juga yang enggak diterima lagi. Jadi ya untuk mencapai magisterium itu enggak sembarangan kawan. Dia harus memang punya sertifikasi, mungkin enggak lulusan Vatikan juga kayak Hendra Wibowo itu kan, si Stephen Hendra Wibowo penipu itu ya. Bahkan ada yang nipu juga, bapaknya katanya kardinal. Siapa namanya itu, ada itu kemarin ya si goblok-goblok itu. Nah, dari situ kawan, sudahlah. Saya tetap dengan iman Kristen saja namanya. Ya, memang saya kalau digelompokkan,
saya memang Protestan. Ya mau apa lagi, memang harus kita akui ya. Nah kawan-kawan, memang ini salah satu sisi daripada, saya bukan bilang lemah ya, tapi inilah celah yang bisa diambil oleh iblis. Apa yang saya maksudkan, kawan-kawan Katolik, kalau tidak level magisterium dinamakan Katolik awam. Nah mereka ini sangat sulit untuk misalnya diajak-ajak orang, adalah orang mau menyesatkan. Sangat sulit orang itu untuk masuk untuk berdebat kawan. Karena mereka dibilang Katolik awam ya. Meskipun mereka bisa, mereka nggak mau. Itulah sebabnya kalau kalian lihat kawan-kawan Katolik nggak pernah itu mau gontok-gontokan kayak orang Protestan kan. Ya berdebat gini-gini, nggak mau kawan. Karena mereka tatarannya belum magisterium. Yang dikhawatirkan dia salah. Salah bicara, salah tafsir atau segala macam lah yang berbau ke arah sana. Ya. Jadi mereka cenderung jadi... kalau di dalam dunia maya banyak sih channel-channel mereka. Lebih bagus mereka bicara tentang imannya sendiri. Daripada dia masuk ke sebuah room, kecuali ya, ingat kecuali. Seperti yang saya anjurkan, tidak usah kasih tahu kau dari denom mana. Dan tidak usah tampak wajah, hajar, hit and run. Saya percaya banyak kawan-kawan Katolik juga yang berdebat. Dia membawa nama Kristen. Tetapi itu tadi aku bilang, hit and run. Ya, masuk balik-balik lari, balik-balik lari, biar orang itu stres. Dan itu salah satu bentuk dari apanya kawan-kawannya, ya bentuk perlawanannya. Ya mereka juga banyak kok menyerang orang-orang kawan-kawan Muslim itu ya, kawan-kawan berdebat ya. Tapi mereka nggak mau menunjukkan. Kalau menunjukkan sekali kawan itu nggak baik ya. Kalau kita Protestan pun sebenarnya kita nggak usah menunjukkan kali lah ya. Cuman di satu sisi kalau udah orang Protestan bertemu ya, yang sering membuat itu jadi runyam kawan. Maaf, beri maaf. Kalau bertemulah orang karismatik dengan Pentakosta, bagi mereka semua jadi sesat. Mulai dari bahasa roh, mulai perpuluhan, mulai baptisan. Bagi mereka kayak si Luga, coba lihat bertemu saya. Kau Rudi sudah bisa nggak kau bahasa roh? Langsung itu andalannya kawan. Dan mereka langsung mengatakan saya sesat. Orang yang nggak bisa berbahasa roh kata si Luga apa kan sesat. Di sini letaknya kawan. Sementara kalau kita bincang-bincang santai sesama Kristen nggak masalah. Kalau sudah masuk orang ini dan mulai dia mau menunjukkan eksistensinya, kacau kawan, kacau. Itu yang sering saya wanti-wanti. Dulu kami pernah itu ya, gara-gara itu ada grup rahasia jadi ribut kawan. Akhirnya kami satukan kita disebut Kristen saja dulu. Karena kalau kita masing-masing membawa denom kita, ya begitu jadinya kawan ya. Jadi memang menurut Wak Donat, Protestan ini kerjanya cuma merecokin, buat recok, buat rusuh kalau dibuat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Merecoki itu kayak istilah orang Sumatera, orang Medan terutama, buat recok gitu, buat rusuh. Jadi hanya protes-protes saja kerjanya dan kita tahulah. Contohnya nggak usah jauh-jauh di Indonesia. Kalau yang namanya debat, yang namanya ribut antar umat beragama ya, entah kenapa selalu melibatkan teman-teman kita dari Protestan kebanyakan ya, kebanyakan. Jadi kalau Katolik ini cukup tenang, cukup kondusif. Bahkan gereja mereka, katedral mereka itu kena bom ya. Jadi korban dari teroris, mereka juga nggak pernah rusuh. Contoh yang terakhir terjadi di Makassar, Katedral Makassar. Yang meledak Katedral Makassar, katedralnya orang Katolik. Yang menghujat, yang marah-marah, orang Protestan. Mereka sedang tidak membela orang Katolik. Yang mereka lakukan adalah ingin menyerang Islam, ingin menghujat Islam. Mumpung ada kesempatan, diambillah momen itu. Sedangkan kita dengan orang Katolik saja, damai-damai, dan kita mengutuk keras. Saya ingat sekali kejadian 2 tahun lalu ya. Saat bom meledak di depan Katedral Makassar. Yang duluan ngamuk-ngamuk adalah teman-teman Protestan. Ini cukup aneh. Cukup sangat aneh. Jadi kita sering melihat tindakan-tindakan protes ini selalu dimulai dari teman-teman kita yang satu lagi. Sedangkan Katolik cenderung ya, mereka nggak mau urus yang gituan, dan mereka menganggap ya iman itu masing-masing. Iman itu masalah masing-masing.
Itulah teman-teman bisa lihat bahwa orang Katolik pun nggak pernah kita lihat turun ke jalan, promosikan agamanya, paksain orang masuk agamanya, jualin agamanya, nggak ada. Ya, jadi ini kok jadi bahas itu, sorry, nggak nyambung jadinya. Ya kita fokus lagi ke Alkitabnya. Jadi bagi teman-teman Protestan, teman-teman yang di luar Katolik, coba kalian review ulang. Fair nggak menurut kalian? Adil nggak menurut kalian? Nama tempat ibadahnya gereja diambil dari punya Katolik. Kitabnya diambil punya Katolik terus diubah sedikit. Dibuang ya. Direvisi dengan cara dibuang beberapa kitab. Terus kalian mengklaim bahwa diri kalian yang benar. Terus mengklaim bahwa kalian itu adalah kekristenan atau pengikut Yesus yang paling murni, paling benar, dan sesuai dengan ajaran Yesus. Apa fair? Apa benar seperti itu? Padahal kita tahu, pengajaran dari orang-orang yang menerjemahkan Alkitab secara eksegesis itu akan melahirkan perpecahan, melahirkan pemahaman-pemahaman yang luar biasa ekstrim dan menyimpang. Itulah kenapa tafsir itu nggak boleh sembarangan. Apalagi ini adalah tafsir dari firman Tuhan. Kita ya hidup di dunia ini tentu saja banyak godaan, termasuk godaan iblis. Iblis bisa menjadi malaikat, bisa menjelma, menyamar menjadi malaikat. Ini akan membuat kita, kalau mengandalkan pemahaman kita, tentu saja kita akan tersesat dan gampang digoda, gampang disesatkan oleh yang namanya iblis. Itulah kenapa yang namanya pengajaran itu harus strike, ya, to the point, dan juga harus sesuai dengan dari awal, dari Tuhan, ya, berpesan kepada nabi-nabi, kepada para rasul, itu turun sampai ke kita sekarang, itu bagaimana, itu harus lurus. Nggak boleh ada yang dibelok-belokkan. Kalau nggak nanti kita bisa tersesat dan kita bisa salah arah. Ya itu menurut pemahaman saya. Kalau menurut kalian beda, ya silakan. Kalau menurut kalian, oh nggak bisa Pak, saya mau baca sendiri, saya mau terjemahkan sendiri, saya mau mengartikan sendiri. Karena saya punya kuasa. Ya, saya punya roh Tuhan dalam diri saya bisa ngerti sendiri. Ya silakanlah. Ya, kalau kalian punya kemampuan itu dan kalian mengklaim bahwa yang kalian lakukan benar, silakan. Kita nggak bisa salahkan juga. Tetapi sekali lagi ya, ini masalah keselamatan, jangan main-main. Jangan main-main ya. Keselamatan itu nilainya itu sangat besar. Bukan seperti kalian sedang bisnis, bukan seperti kalian sedang invest. Salah, ya paling rugi. Rugi uang. Ini enggak, kawan-kawan. Ya, yang kalian pertaruhkan ini adalah kehidupan kalian setelah di dunia ini. Yang notabene itu adalah kehidupan abadi kalian. Ya, bukan sesuatu yang sementara. Kalau kalian pilih salah sekolah, ya, pilih salah jurusan, paling kalian susah dapat kerja, susah sukses, kan begitu. Jadi telat suksesnya. Masih mending, ini adalah masalah keselamatan, hati-hati. Hati-hati gitu. Jadi, tolong direview ulang. Sekali lagi, kalau ajaran yang kalian imani saja itu sudah hasil dari mengambil ajaran orang lain terus dihilangkan. Apakah kalian percaya bahwa ajaran yang kalian imani itu adalah ajaran yang benar? Masihkah percaya? Masihkah yakin gitu? Kenapa nggak langsung ngambil dari sumbernya saja? Ngapain harus pakai calo-calo? Ngapain harus pakai ajaran yang dari perantara? Kan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman ya. Itu saja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.